Wa an Abdillah bin Umar, kami sekedarnya enggak mendetailkan banget. Kalau mendetailkan banget enggak selesai nanti. Enggak selesai. Kita akan ambil fawaid yang penting insyaallah. Wa an Abdillah bin Umar, dari Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabatha wa fi lafdhin lam yanjus. Taib. Idza kana al-ma'u, apabila air itu kullataini, dua kullah, maka lam yahmilil khabatha, tidak akan membawa najis. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, lam yanjus, tidak najis. Masya Allah, ini hadis Pak menjadi problem di mazhab Syafi'iyah. Baik, kita pahami dulu. Apabila air itu dua kullah, maka tidaklah najis. Zahirnya hadis, walaupun berubah, gitu kan, walaupun berubah, tetap tidak najis. Selama itu dua kullah. Paham nggih? Dan sebagian ulama memahami kayak gitu. Walaupun ketika air itu sudah dua kullah, kata Rasulullah, tidak akan najis. Paham nggih? Tidak akan najis. Walaupun dia berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Yang membuat berubah itu najis. Paham nggih? Kita akan menuju Pak. Dan kita akan tempatkan pada tempatnya ini hadis. Biar nggak nabrak hadis yang lain. Dua kullah ini berapa sih ukurannya? Ini khilaf panjang di antara ulama Pak. Penentuan air dua kullah itu berapa? Ini belum ditemukan dalil yang paten. Ada yang mengatakan dua kullah itu begini. Jenengan kalau pojokan jenengan gerakkan, yang pojok sana nggak gerak, itu berarti dua kullah. Tapi kalau jenengan gerakkan dari sini, yang sana kok gerak, berarti kurang dari dua kullah. Nggih? Nggih, harus banyak. Jadi caranya gerakan pinggir, gepuk-gepuk gitu Pak. Kosok-kosok gini airnya, kok bagian ujung itu gak bergerak, itu berarti dua kullah. Ono sampai ngono. Nah, jadi kami nggak bahas dua kullah itu berapa Pak, nggak penting, karena ini toh mereka toh berbeda pendapat dan tidak ada ujung dari penentuannya, karena nggak ada ucapan Nabi alaihissalam yang menjelaskan dua kullah tadi. Jadi yang paling pas begini, cara memahamkan ini. Di ilmu ushul fiqih itu ada namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Mantuk itu tersurat apa tersirat ya? Nas. Tersurat ya. Mafhum namanya tersirat. Jadi dengar dulu. Di ushul fiqih itu ada kekuatan Pak, yang namanya tersurat itu lebih kuat daripada tersirat. Saya kasih contoh. Saya tidak mau roti. Itu kan itu tersurat. Saya nggak mau roti. Mafhumnya, tersiratnya berarti mau yang lain, gitu kan? Mau yang lain. Padahal nggak mesti juga gitu kan? Nggak mesti juga kan gitu loh. Nggak mesti juga kan gitu. Nah, sama aja dengan bahasa ini. Air jikalau dua kullah. Air jikalau dua kullah tidak najis. Ini mantuknya. Air kalau dua kullah itu nggak najis. Nah, mafhumnya, tersiratnya
tersiratnya jikalau kurang dari 2 kula berarti najis kan itu kan. Taib. Kan gitu ya. Berarti kurang dari 2 kula najis. Ini nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Kita punya hadis yang kuat dan ijma yang kokoh. Gimana caranya? Hadis apabila 2 kula tidak najis, ini mutlak Pak, umum. Ini umum. Ditaksis, dikhususkan 2 kula tidak najis itu kalau tidak berubah. Paham nggih? Tapi kalau berubah maka bagaimana? Maka jadi najis. Itu lebih enak, tidak menyelisih ijma dan tidak menabrak adilah-adilah yang lain. Jadi 2 kulakah atau kurang dari 2 kulakah yang menjadi tolak ukur bukan 2 kulanya, tapi berubah enggak ketika ada najis mengenai dia. Berubah enggak? Itu yang menjadi tolak ukurnya adalah berubah atau tidak. Nah, pemahaman ini adalah pemahamannya banyak para ulama kayak Sunani, kayak Syaukani dan ulama-ulama yang lainnya. Karena memadukan ijma yang telah datang dan adilah-adilah yang sebelum-sebelumnya. Jikalau kita memahami 2 kula, bagaimanapun dia tidak akan najis, gimana dengan ijma? 2 kula, apabila air itu 2 kula, bagaimanapun keadaannya tidak mungkin najis. Berarti ijma kamu bawa kemana ini ijma ini? Pemahaman ulama kamu bawa kemana ini semuanya ini? Terus hadis tadi kamu bawa kemana itu hadis tadi? Ya kan? Maka Anda buang itu. Anda buang itu. Nah, yotoh lafadznya hadis apabila 2 kula tidak najis. Itu kan masih global. Bisa jadi karena nggak berubah, bisa jadi karena berubah kan begitu, masih global kan. Nah, kata global ini kita minta rincian dari hadis yang lain. Iya, kalau nggak berubah nggak najis, tapi kalau berubah menjadi najis. Kenapa begitu pemahamannya? Karena ada pemahaman dari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Nah, kalau kita pakai nas-nasnya masih belum paten itu. Apa yang kamu pakai itu nggak paten. Apabila 2 kula tidak membawa najis, tidak najis, itu kan masih ada kata global. Kapan itu kalau nggak najis? Bisa jadi kalau nggak berubah. Bisa jadi walaupun berubah. Ini kan masih kata global kan? Kata global ini antara ini diterangkan oleh Nabi di hadis yang lain. Iya nggak bawa najis, iya nggak najis kalau nggak berubah. Tapi kalau berubah najis gak pandang bulu itu 2 kula ataukah kurang dari 2 kula.